Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apel MPLS hari ketiga, Kamis 16 Juli 2020 siap dimulai. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dimulai. Juli. Amanat pembina apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in alla umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati PLT SMA Negeri 4 Babelan, Bapak Dr. Andes Wono MSI. Yang saya hormati Bapak PLH SMA Negeri 4 Babelan, Bapak Fatur Rahman SPD. Yang saya hormati segenap keluarga besar, guru, dan staf TU SMA Negeri 4 Babelan yang berbahagia. Dan juga yang saya cintai dan saya sayangi, murid-muridku, seluruh siswa SMA Negeri 4 Babelan, baik yang kelas 11 maupun kelas 10 yang telah diterima di SMA Negeri 4 Babelan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya kita semua dapat melaksanakan apel MPLS daring online dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini pada apel MPLS hari ketiga, Kamis 16 Juli 2020. Saya selaku Wakasek Kurikulum SMA Negeri 4 Babelan selalu memotivasi anak-anakku tercinta, terutama yang telah diterima di SMA Negeri 4 Babelan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kepercayaan orang tua dan anak-anakku sekalian. Semoga kami di sini sebagai keluarga besar guru SMA Negeri 4 Babelan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan dapat mencetak generasi muda yang berprestasi dan berakhlak. Pada hari ini saya akan menginformasikan tentang materi apa saja yang nanti akan disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Yang pertama, nanti ada materi tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba oleh Koramil. Kemudian yang kedua nanti ada penyuluhan tentang COVID-19 atau Corona oleh pihak Puskesmas. Saya harap anak-anakku semuanya dapat menyimak, dapat merangkum, dan dapat memahami materi apa saja yang disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai-nilai positif dan juga bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Saya sangat berharap kepada kalian generasi muda penerus bangsa dapat meneruskan perjuangan para pahlawan. Bukan tidak mungkin kita bisa
kita mampu memajukan SMA Negeri 4 Babelan. Walaupun sekolah kita baru, kita jangan mau kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun berdiri. Kita buktikan kalau kita bisa, SMA pasti bisa dan berprestasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari seluruh pihak. Semoga acara MPLS kita dari hari pertama sampai dengan hari kelima semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya juga menginformasikan pada hari Sabtu selain orang tua akan mengadakan rapat komite, juga akan dites seleksi penjurusan dengan aturan mengikuti protokol COVID-19. Harapannya semoga kita semua dapat menemukan bibit-bibit yang unggul dari anak-anak kita. Sekian apel pada hari ini, amanah pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya sebagai pembina mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati, kami yang berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan apel MPLS. Bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami. Berkatilah bangsa kami, berilah bimbingan kepada kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, baik dan benar sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, dan jadikanlah bangsa kami bangsa yang mandiri, maju, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah peringatan apel MPLS ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel telah selesai. Peserta apel dipersilakan untuk meninggalkan area apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi bagi adik-adik pelajar saya, khususnya SMA 04 Babelan. Pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Babinsa Bidung
baik masyarakat, pelajar, dan yang lainnya. Artinya begini, sebelum kita ke materi tentang bahaya narkoba, bahaya narkoba disinyalir memang di Kecamatan Babelan ini banyak sekali terjadinya tawuran antara pelajar yang selama ini saya lihat, ya. Tapi dalam pencegahannya kami berkoordinasi tetap dari Polsek maupun Koramil, kami mengadakan jadwal patroli, ya, jadwal patroli sehingga kami hanya untuk mengurangi. Akan tetapi dari segi narkoba ini, narkoba itu adalah narkotika dan psikotropika dan zat lainnya. Kenapa narkoba sangat dimusuhi masyarakat? Karena itu sangat berdampak dari psikologi. Nah, kalau anak sekolah kalau memakai narkoba, tentunya dia kedisiplinannya itu turun. Yaitu yang saya tahu itu turun, dan cara patuh terhadap guru itu kurang baik kepada orang tua. Ya, jadi pengaruhnya seperti itu untuk anak sekolah. Jadi untuk anak sekolah jangan coba-coba adik-adik saya, generasi penerus saya ini untuk memakai atau mencoba-coba narkoba. Jadi dampaknya satu, untuk anak sekolah itu malas, udah pasti, sikap sopan santunnya tidak ada, ya, itu udah pasti, dan dia bisa-bisa juga kalau bahasanya kurang loyal terhadap gurunya, karena dia kalau dia ngomong otaknya itu udah setengah miring, ya, gimana dia mau belajar yang bagus, ya itu juga fungsinya juga kita belajar yang bagus itu termasuk sudah nilai jual, ya. Kalau bicara kita tarik lagi ke kebangsaan, ya. Jadi wawasan kebangsaan itu bukan hanya kita harus perang, ya. Kita rajin belajar, prestasi, itu udah bagus. Jadi itu udah termasuk berjuang, ya. Kita rajin sekolah, itu sudah berjuang. Jadi masalah narkoba ini, ya, saya sebagai Babinsa di Maspol, khususnya Koramil Babelan, saya setiap saat 1 kali 24 jam, karena saya paling tidak suka di kecamatan ini banyak narkoba. Kemudian cara mencegahnya bagaimana? Itu gampang sekali cara mencegahnya. Tentunya kedisiplinan, ya. Disiplinan, terus kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, sesuai dengan Pancasila, ya. Itu satu, Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi kita kalau yang Islam kita sholat, ya, berzikir, sembahyang, ya kan, puasa. Terus yang ketiga, kita mengurangi begadang, apalagi anak pelajar sekolah. Kalau nggak penting-penting, kenapa kita harus kumpul-kumpul? Ya, apa yang dibahas? Lebih baik kita di rumah belajar. Itu salah satu pencegahan kita tidak masuk dalam narkoba, ya. Jadi kalau narkoba itu sangat merusak sekali adik-adik, ya. Jadi saya mohon kepada adik-adik, ya, apabila adik-adik juga ada temannya yang kira-kira sudah bahasa militernya sudah miring-miring, ya, kasih tahu saya ada apa. Nanti saya akan tanya, takutnya yaitu narkoba. Jadi narkoba itu sangat berbahaya. Ya, kita jauhi, ya, jangan kita dekati. Ya. Bila perlu kita nggak usah tahu itu narkoba. Saya rasa itu aja, ya. Untuk tentang materi narkoba saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa di YouTube yang kami channel YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Koramil 04 Babelan, saya selaku Wakil Komandan 04 Babelan atas nama Pelri Chandra beserta 2 orang anggota
kita sudah melaksanakan wawasan kebangsaan di Semen 4 Babelan. Adik-adik yang saya hormati dan saya sayangi, bahwa wawasan kebangsaan ini adalah bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa, yang mana pada saat berdirinya bangsa Indonesia ini dipelopori oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada saat itu, sehingga muncullah organisasi kepemudaan seperti Budi Utomo dan lain sebagainya. Namun jika dilihat dengan keadaan sekarang, mungkin kesadaran akan wawasan kebangsaan ada sedikit pergeseran, di mana nilai-nilai dasar dari wawasan kebangsaan itu adalah diantaranya menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, dan demokrasi, yang terakhir masyarakat yang adil makmur. Namun di beberapa kalangan remaja sekarang dengan musimnya tawuran itu menggunakan kesetiakawanan sosialnya yang salah arah. Nah, ini semoga adik-adik yang di 04 di Semen 4 Babelan ini tidak terjadi hal-hal tersebut. Kenapa? Karena membenturkannya untuk melaksanakan tawuran itu sangat salah. Ujung-ujungnya ketika nanti ditangkap, maka kita akan terkena pasal secara hukum. Otomatis kita dan orang tua kita akan dipanggil di polsek atau di kepolisian untuk diproses. Kaitannya dengan kesetiakawanan sosial ini, bahwa ada dampak sedikit dari merebaknya narkoba. Diawali dengan beberapa siswa yang mencoba-coba, kemudian menawarkan kepada rekannya, yang akhirnya berdampak kepada kebanyakan dari rekan-rekan terpapar narkoba atau zat aditif lainnya, sehingga mereka merasa percaya diri. Namun percaya diri yang salah. Kepercayaan diri mereka ini digunakanlah untuk melaksanakan tawuran atau perebutan wilayah kekuasaan sesama SMA. Siapa yang paling jago? Ini SMA yang paling jago. Namun dalam proses yang salah. Padahal kita ada medianya, bisa seni, bisa olahraga, dan lain sebagainya, untuk menunjukkan sekolah siapa yang terbaik. Harapan dari kami selaku aparat TNI dan khususnya pembina desa di wilayah Semen 4 ini, berharap adik-adik dapat mengikuti standar operasional dan petunjuk lapangan, petunjuk kesiswaan yang disampaikan oleh pihak sekolah maupun dari guru-guru kalian, sehingga kalian kelas 1, 2, 3 sampai dengan lulus tanpa ada masalah yang sifatnya berbau hukum, dan justru menunjukkan kemampuan prestasi yang sangat membanggakan, baik untuk sekolah maupun untuk diri kalian dan keluarga kalian. Demikian beberapa informasi tentang wawasan kebangsaan. Semoga kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian menjadi generasi penerus bangsa yang akan membanggakan bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan dan penjelasan dari Koramil 04 Babelan mengenai penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, juga wawasan kebangsaan. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang bermanfaat. Di sini kita buka sesi tanya jawab masing-masing satu pertanyaan dari dua materi yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang penyalahgunaan narkotika. Akhir-akhir zaman seperti sekarang ini sangat meresahkan anak mudanya. Pertama, kurangnya iman. Yang kedua, kurangnya pendidikan dalam bidang narkotika dan obat-obatan. Selanjutnya, kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana ya Pak preventif juga penanggulangan jika sudah terjadinya kecanduan pada remaja yang emosinya lagi labil, apalagi yang tengah marak di lingkungan remaja ya. Solidaritas itu nomor satu ya, solidaritas is number one. Itu bagaimana Pak pencegahannya seperti apa, terus jika sudah terjadi apa yang harus kita tanggulangi, caranya seperti apa, mohon dijawab. Kepada Bapak Henry, saya persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban pertanyaan dari ya, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu cukup bagus sekali. Tadi Ibu bertanya, bagaimana pencegahan? Ya tentunya kalau pencegahan, saya rasa ya dari keluarga ya, itu pencegahan. Pencegahan artinya dari keluarga dan dari diri dia sendiri. Ya, artinya dari diri dia sendiri ya dia harus mengurangi pergaulan yang bebas, ya, nongkrong-nongkrong yang tidak perlu, dan harus tetap beribadah. Nah, apabila sudah kecanduan, ini bicaranya sudah kecanduan, berarti dia sudah pakai kan. Kalau sudah pakai kan tidak perlu dicegah lagi, ya. Ya kita laporkan aja ke pemerintah, ya. Bagaimana ini solusinya? Karena kalau orang sudah nyambung, itu untuk pembinaan mungkin kita bisa mengurangi artinya kita ajak dia untuk aktif dalam bidang olahraga, kesenian, ibadah, ya itu. Jadi caranya hanya seperti itu, ya. Kita intinya pencegahan, jangan terjadi dulu. Saya rasa itu buat bagi pelajar. Jadi harus kita pencegahan, ya. Pencegahan dan pencegahan. Apabila juga ada dari pelajar yang melihat yang orang menjual atau yang curigai, laporkan aja kepada saya. Nanti akan saya tangkap dan saya proses. Ya, itu satu pencegahan. Jadi itu tidak meluas. Yang jelas kita tidak mau meluas. Kalau sudah meluas, itu berbahaya untuk bangsa ini. Jadi sifatnya ya adik-adik juga kalau misalnya ada yang mencurigakan, Pak ini saya lihat tadi orang kayaknya lagi transaksi begini, nah itu udah bagus. Jadi itu sama aja adik-adik ini juga mencegah jangan sampai narkoba ini meluas di para pelajar. Saya rasa itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya dari Bapak Henry. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 4 Babelan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan
tentang wawasan kebangsaan. Seperti yang kita tahu, anak zaman sekarang itu tingkat dan minat membacanya itu masih rendah, ya. Nah, bagaimana sih cara kita mensosialisasikan agar setiap warga negara bisa sadar akan wawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri? Mau dijawab dengan Bapak Chandra, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Bahwa memang di kalangan remaja ini minat bacanya sedikit, mungkin kelihatan berkurang, terutama buku. Memang sekarang memang zamannya digitalisasi, terutama handphone. Nah, ini sebetulnya tinggal kita yang dapat melakukannya. Artinya membaca itu memang tidak hanya di buku, memang ada yang sifatnya surat elektronik atau buku bacaan elektronik. Nah, kebiasaan main game itu kalau bisa dialihkan kepada kebiasaan membaca, baik literatur yang sifatnya berbuku maupun sifatnya buku elektronik. Mudah-mudahan dengan kesadaran, diawali dengan kesadaran diri kita masing-masing untuk gemar membaca, maka diharapkan adik-adik pun rekan dan seluruh rekan-rekan semua dapat gemar membaca. Demikian, mudah-mudahan adik-adik bisa segera mempraktekannya, bisa mengalihkan dari permainan game, asik main game, diubah sedikit, asik juga untuk membaca. Ya, diawali dengan 5 menit membaca, kemudian nanti naik lagi 10 menit, karena untuk membiasakan kebiasaan itu memang sangat berat, tetapi harus diawali juga dengan hal yang kecil dan sepele sehingga membuat asik untuk gemar membaca. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili. Saya dari Puskesmas Babelan 1. Ini harusnya masuk Babelan 2 ya, karena posisinya ada di Kedung Jaya. Ya, mungkin tahun depan masuknya ke Babelan 2. Hari ini saya akan memberikan materi tentang COVID. Barangkali sudah sering mendengar istilah COVID. Kenapa disebut COVID? Karena berasal dari, kita kenal dari Cina ya, kalau COVID, kalau dari Jawa jadi masfit gitu ya. COVID ini virus yang mudah sekali mati sebetulnya, tapi banyak sekali masyarakat yang tidak memahami bagaimana peranan COVID ini. Begitu banyak masyarakat yang tidak memakai masker, kemudian tidak peduli dengan social distancing, ya semakin banyak yang tertular. Untuk di Babelan, kasus COVID ini terus ada, belum berakhir. Kita masih dalam zona merah, artinya belum bisa bernapas lega karena posisi kita setiap hari ada aja yang positif. Tapi setelah dikonfirmasi dengan pengambilan swab, baru bisa dibilang dia negatif. Cara penularan COVID ini ada 3 cara, ada 3 macam. Yang pertama dari percikan droplet. Begitu kita berbicara, ada droplet yang keluar, ada droplet yang partikel besar, ada droplet partikel kecil. Droplet partikel besar ini akan jatuh pada sejauh 2 meter, kemudian partikel kecil akan melayang-layang di udara. Begitu yang kecil ini terbawa angin, menempel di debu, kemudian bila berada dalam satu ruangan maka akan menularkan juga kepada orang lain. Yang kedua, yang pertama droplet
ini bisa menempel di HP, kemudian di pegangan pintu, di sendok, ya. Jika orang itu megang lagi alat yang tertempel percikan ini, maka dia begitu dia ngecek-ngecek mata atau dia hidung atau tenggorokan atau mulut, maka dia akan terkena penyakit COVID. Yang kedua adalah kontak langsung. Kontak langsung ini bisa kita bicara langsung face to face. Kalau face to face ada droplet yang dikeluarkan, ya. Kemudian atau bicara jarak dekat. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga jarak antara 1,5 sampai 2 meter. Yang ketiga, penyebaran udara. Aerosol dari droplet yang nempel di partikel debu, ya. Kemudian COVID ini mudah menyerang untuk usia di atas 60 tahun. Untuk orang yang kurang makanan bergizi, untuk orang yang organ tubuhnya melemah, untuk orang yang punya penyakit bawaan seperti jantung, kencing manis, kanker, liver, atau sama juga orang yang jarang olahraga. COVID ini sangat suka dengan suhu dingin, tidak suka orang yang tidak suka pakai masker, kemudian orang yang tidak suka cuci tangan pakai sabun, kemudian orang yang abai dengan social distancing. Kondisi yang tidak disukai adalah untuk orang yang rajin olahraga, untuk orang yang cukup istirahatnya dan tidak stres. Hal-hal yang mematikan virus corona ini ada 7 macam. Yang pertama adalah UV, sinar ultraviolet. Kemudian panas di atas 56 derajat Celcius. 3, pelarut lemak. Yang keempat, alkohol. Yang kelima, desinfektan. Yang keenam, karbol. Yang ketujuh, kloroform. Nah, ini adalah 7 macam hal-hal yang bisa mematikan COVID. Jadi sebetulnya virus ini mudah sekali mati. Cuma kalau sudah menempel kepada orang, kalau kalian yang masih muda-muda ini tidak akan memberikan gejala apa-apa karena daya tahan tubuhnya bagus. Tapi kalau dia menempel kepada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, maka dia akan menyerang sistem saluran pernafasan sehingga dia akan terkena ISPA, sehingga terjadi kesulitan untuk bernafas. Biasanya yang menyebabkan kematian itu karena dia sulit untuk mendapatkan alat bantuan bernafas. Alat bantuan nafas ini di rumah sakit juga sangat jadi rebutan, ya. Biasanya orang tidak bisa bertahan lama karena sudah sulit untuk bernafas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, enakan tanya jawab. Nama saya Jasmine Mega ini dari kelas 11. Saya ingin bertanya, jika orang sudah terinfeksi COVID-19, itu gimana sih cara pencegahannya dan apa yang mereka lakukan? Kalau sudah terkena? Iya. Ya, dia harus banyak olahraga, ya. Jadi dia harus banyak meningkatkan stamina tubuhnya. Karena kalau virus itu sebetulnya bisa sembuh sendiri. Tapi kalau tidak kita naikkan stamina kita, maka itu akan bisa menyebabkan kematian, gitu. Jadi dia harus meningkatkan stamina. Jadi dikasih olahraga yang banyak. Terima kasih. Iya. Jangan stres yang pasti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Untuk orang awam ini untuk yang muda-muda nggak akan terlihat gejala, ya, karena kalau dulu kasusnya ada ODP, ada OTG, ODP, dan PDP. OTG ini orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini orangnya kelihatan sehat,
tapi dalam tubuhnya ada virus COVID, ya. Begitu kita swab, maka dia ada positif hasil swabnya. Kalau PDP, pasien dalam ODP, orang dengan pemantauan. Ini biasanya orang yang habis bepergian jauh dari Jakarta atau Bogor, kemudian dari luar negeri. Nah itu dia datang dengan membawa virus atau juga tidak, biasanya dalam pemantauan. Kemudian PDP orang yang dalam pengawasan. Cuman istilah ini sekarang diperbaiki ya. Jadi ada 6 kasus. Baru tadi pagi saya dapatkan istilah yang untuk pasien yang COVID ini. Ada 6 macam untuk penderita COVID. Yang pertama itu adalah kasus suspek. Yang kedua kasus probable. Yang ketiga kasus konfirmasi. Yang keempat kontak erat. Yang kelima pelaku perjalanan. Yang keenam diskardit. Yang ketujuh selesai isolasi. Dan kedelapan kematian. Ini baru tadi pagi kita dapatkan informasi ini bahwa OTG, ODP, dan PDP ini dihilangkan. Jadi istilah-istilah yang 3 tadi dihilangkan, diganti jadi 6 macam ini. Saya rasa itu aja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.